Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Kusmaningrum dengan NIM 2020-008049 akan membawakan materi tentang perilaku organisasi. Baik, di sini saya akan membawakan 7 materi, yaitu yang pertama adalah konsep organisasi. Baik, di sini yaitu ada perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah studi tentang apa yang dilakukan orang-orang dalam organisasi dan bagaimana perilaku mempengaruhi kinerja organisasi. Hal ini berkaitan dengan kerja, kinerja, perputaran pegawai, produktivitas, serta manajemen, yaitu dari Robbins and Judge 2005. Baik, kita akan beralih di peran manajemen. Di sini peran manajemen ada 3. Yang pertama yaitu adalah peran antar personal. Peran antar personal sendiri ada 3 bagian. Yang pertama yaitu sebagai tokoh utama, yang kedua yaitu peran kepemimpinan, dan yang ketiga yaitu adalah peran penghubung. Nah, lalu ada yang kedua yaitu adalah peran informasional. Peran informasional juga ada 3. Yang pertama peran pemantau, yang kedua peran penyabar, dan yang ketiga juru bicara. Yang terakhir ada pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di sini ada 4, yaitu peran kewirausahaan, penyelesaian masalah, pengalokasian sumber daya, dan peran negosiator. Selanjutnya yaitu aktivitas manajerial. Di sini aktivitas manajerial ada 4. Yang pertama yaitu manajemen komunikasi, yang kedua yaitu manajemen tradisional, yang ketiga yaitu ada manajemen sumber daya manusia, dan yang keempat terakhir adalah jaringan. Baik, di sini ada tantangan dan peluang dalam perilaku organisasi. Ada apa aja sih? Yang pertama ada merespon globalisasi, ada pengelola keragaman, angkatan kerja, meningkatkan kualitas dan produktivitas, merespon kurangnya tenaga kerja, meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan keahlian personal, memberdayakan orang, menstimulasi inovasi dan perubahan, bekerja dalam organisasi berjaring, yang terakhir yaitu meningkatkan perilaku etis. Baik, di sini kita akan beralih ke level analisis perilaku organisasi. Di sini ada 3 tingkat ya, yaitu yang pertama adalah individual, yang kedua ada tingkat kelompok, dan yang ketiga ada tingkat organisasi. Baik, di sini kita akan melanjutkan ke materi kedua, yaitu keberagaman dalam organisasi. Keberagaman dalam organisasi itu apa sih? Yaitu adalah perbedaan dalam organisasi sudah pasti ada, karena kita manusia diciptakan unik dan berbeda-beda. Perbedaan tersebut dapat diciptakan sebagai peluang atau ancaman bagi organisasi tersebut. Karakteristik biografis merupakan karakteristik personal yang dimiliki seseorang. Karakteristik biologis dapat diamati melalui catatan personil seseorang. Di sini ada beberapa karakteristik, yaitu ada umur, jenis kelamin, orientasi seksual dan gender, ras dan etnis, disabilitas, agama, masa bekerja, dan identitas budaya. Baik, kita akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu sikap dan kepuasan kerja. Sikap dan kepuasan kerja itu apa sih? Sikap adalah pernyataan-pernyataan evaluatif, baik yang diinginkan atau yang tidak diinginkan, mengenai objek orang atau peristiwa. Kepuasan kerja adalah sikap umum terhadap pekerjaan seseorang yang menunjukkan perbedaan antara jumlah penghargaan yang diterima pekerja dan jumlah yang mereka yakini seharusnya mereka terima. Baik, yang selanjutnya ada 3 komponen sikap. Yang pertama yaitu kognitif. Sikap adalah segmen pendapatan atau opini atau keyakinan dari sikap. Afektif, sikap adalah segmen emosional atau perasaan dari sikap. Yang terakhir perilaku, sikap adalah niat untuk berperilaku dalam cara tertentu terhadap seseorang atau sesuatu. Baik, di sini ada pengaruh kepuasan kerja ya. Yang pertama ada kepuasan kerja dan kinerja. Yang kedua ada kepuasan kerja dan Organization Citizen Behavior atau OCB. Yang ketiga ada kepuasan kerja pelanggan. Yang keempat ada kepuasan kerja dan ketidakhadiran. Yang kelima ada
kepuasan kerja dan perputaran karyawan. Yang keenam, yang terakhir ada kepuasan kerja dan perilaku menyimpang. Baik, kita akan masuk ke materi keempat, yaitu kepribadian dan nilai. Apa itu kepribadian dan nilai? Kepribadian adalah keseluruhan cara di mana seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Sedangkan nilai menunjukkan alasan dasar bahwa cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara pribadi atau sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Selanjutnya ada faktor penentu kepribadian. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor keturunan, merujuk pada faktor genetis seorang individu. Tinggi fisik, bentuk wajah, gender, temperamen, komposisi otot, dan refleks tingkat energi, dan irama biologis. Sedangkan faktor lingkungan, di mana kita tumbuh dan dibesarkan, norma dalam keluarga, teman-teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lainnya yang kita alami. Sifat kepribadian apa sih yang mempengaruhi perilaku organisasi? Yang utama yaitu ada evaluasi inti diri, yang kedua ada Machiavellianisme, yang ketiga ada narsisme, yang keempat ada pemantauan diri, lalu ada pengambilan resiko, ada kepribadian tipe A, dan yang terakhir ada kepribadian proaktif. Berikut ada jenis-jenis nilai, yaitu ada dua jenis. Yang pertama nilai terminal, keadaan akhir kehidupan yang diinginkan, tujuan-tujuan yang ingin dicapai seseorang selama masa hidupnya. Yang kedua ada nilai instrumental, yaitu merujuk pada perilaku pada atau acara-acara yang lebih disukai atau untuk mencapai nilai nominal. Baik, kita akan masuk ke materi yang kelima, yaitu persepsi dan pengambilan keputusan individual. Berikut ada faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu ada 3. Yang pertama, faktor ekspektasi, ada sikap, motif, minat, pengalaman, dan harapan. Yang kedua ada faktor situasi, yaitu ada waktu, keadaan kerja, dan keadaan sosial. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu ada faktor target, ada sesuatu yang baru, gerakan, suara, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan kemiripan. Apa sih pengambilan keputusan itu? Rasionalnya adalah secara konsisten memaksimalkan nilai dengan batasan yang spesifik. Rasional terbatas mencari solusi yang memuaskan atau minimal cukup menyelesaikan masalah. Lalu ada pengambilan keputusan intuitif, proses tanpa sadar berdasarkan dari pengalaman yang diperoleh. Di sini ada bias dan kesalahan umum, yaitu ada bias terlalu percaya diri atau overconfidence bias, yaitu ada bias jangkar atau anchoring bias, bias konfirmasi, bias ketersediaan availability bias, eskalasi komitmen, escalation of commitment, kesalahan acak, randomness error, aversi resiko, risk aversion, bias retrospeksi, dan adalah hindsight bias. Baik, kita akan menuju materi yang keenam, yaitu konsep-konsep motivasi. Motivasi sendiri adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Robbins and Judge 2008. Baik, di sini kita bisa melihat yaitu ada hierarki kebutuhan Maslow yang berbentuk segitiga gunung yang bertingkat ya. Di situ ada aktualisasi, penghargaan, lalu ada sosial, lalu ada keamanan dan fisiologis. Berikut adalah teori-teori motivasi kontemporer, yaitu ada teori kebutuhan McLean, ada teori evaluasi kognitif, ada teori penentuan tujuan, teori efektivitas diri, ada teori penguatan, teori keadilan, dan terakhir teori harapan. Baik, selanjutnya kita akan menuju pada materi ke-7, yaitu motivasi dari konsep menuju aplikasi. Baik, di sini ada beberapa model karakteristik pekerjaan. Yang pertama ada keragaman keterampilan, lalu ada identitas tugas, yang ketiga ada arti tugas, lalu ada otonomi, dan yang terakhir ada umpan balik. Susunan pekerjaan alternatif yaitu ada jam kerja yang fleksibel, lalu ada pembagian pekerjaan, lalu ada telecommuting.
Baik, di sini ada keterlibatan karyawan. Apa sih keterlibatan karyawan? Keterlibatan karyawan adalah sebuah proses partisipatif yang menggunakan masukan karyawan untuk meningkatkan komitmen demi mencapai keberhasilan organisasi. Ada contohnya, contoh program keterlibatan karyawan. Yang pertama ada manajemen partisipatif, partisipasi representasi, dan lingkaran kualitas. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.